Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu plot twist paling menarik namun kurang mendapat perhatian dari para fans adalah Kenjaku yang meminta bayaran poin cooling game Sukuna setelah mengantarkannya ke Sendai dari Tokyo demi Sukuna bisa membunuh Yorozu yang memakai Sumiki sebagai wadahnya. Yap, dengan adanya fakta bahwa Kenjaku membutuhkan poin cooling game, maka ini menjadi jawaban bagaimana peran Kenjaku di cooling game sebenarnya. Yap, di video kali ini Abdikos akan membuat video fakta dan teori mengenai peran Kenjaku di cooling game dan apa yang akan dia lakukan dengan sisa poin Megumi, yaitu 159 poin yang diberikan Sukuna kepadanya. Yuk langsung aja kita check it bro. Pembahasan pertama, Kenjaku adalah pemain cooling game. Dengan adanya fakta bahwa Kenjaku butuh poin cooling game, maka bisa dipastikan kalau Kenjaku adalah seorang player di cooling game. Yap, Kenjaku adalah player yang bisa bebas keluar masuk barir, bahkan sebelum peraturan keluar masuk barir ditambahkan. Itu karena Kenjaku adalah masternya teknik barir setelah Tengen. Jadi dia mirip Angel dan Maki yang bisa bebas keluar masuk barir. Jadi alasan Kenjaku mengeluarkan Sasaki di koloni Sendai kemungkinan tidak ada hubungannya dengan peraturan para non-player yang terjebak di koloni diberikan kesempatan untuk keluar satu kali. Yap, ini murni karena keinginan Kenjaku itu sendiri yang ingin menyelamatkan teman-teman anaknya. Itulah kenapa ada beberapa non-player yang masih terjebak di koloni, karena memang itu bukan tanggung jawab Kenjaku untuk mengeluarkan mereka semua. Yap, kalau memang Kenjaku adalah player cooling game, apa peran dia di game ini? Pembahasan kedua, beban Kenjaku sebagai pencipta sekaligus player di cooling game. Yap, di chapter 216 terungkap kalau Kenjaku memang pencipta cooling game atau orang yang memicu terjadinya cooling game. Tapi tetap Kenjaku bukanlah game master di cooling game karena ada sumpah pengikat antara Kenjaku dan cooling game, yaitu dia tidak bisa menjadi game master agar game ini berjalan dengan adil tanpa campur tangan Kenjaku sebagai orang yang memicu terjadinya cooling game. Mengenai siapa game master asli di cooling game sampai sekarang masih menjadi misteri. Namun yang jelas, setelah memicu cooling game, maka Kenjaku langsung punya beban berat untuk mengakhirinya. Pembahasan ketiga, tujuan Kenjaku di cooling game. Sebenarnya tujuan Kenjaku di cooling game masih misterius, tapi beberapa yang sudah diketahui adalah dia ingin menggabungkan Tengen dengan sebagian besar penduduk Jepang. Nah, untuk memulai penggabungan ini, Kenjaku butuh energi kutukan yang luar biasa besar dan Kenjaku tidak memiliki hal tersebut. Maka dari itu, dia memulai cooling game demi mendapat energi kutukan tersebut dari masing-masing koloni, di mana pertarungan dan pembantaian yang terjadi di dalam koloni akan menghasilkan energi kutukan besar sebagai bahan bakar menggabungkan Tengen dengan seluruh penduduk Jepang. Sebenarnya tujuan cooling game sebagai bahan bakar penggabungan Tengen sudah tercapai di tanggal 16 November 2018, tapi tugas Kenjaku belum selesai karena dia terikat dengan sumpah untuk menghentikan game ini. Yap, percuma Kenjaku berhasil mengumpulkan energi kutukan super besar di cooling game kalau dia tidak bisa menghentikan game ini, karena syarat untuk memanen energi kutukan super besar tersebut adalah Kenjaku harus menghentikan cooling game terlebih dahulu, sementara cooling game sendiri hampir mustahil untuk dihentikan. Pembahasan keempat, cara Kenjaku menghentikan cooling game. Yap, dari sini pembahasan Abdikos akan banyak mengandung teori. Di chapter 145 dijelaskan kalau cooling game sendiri hanya bisa berhenti kalau semua pemainnya meninggal dunia. Dan karena Kenjaku kemungkinan juga pemain cooling game karena dia butuh poin Sukuna, maka Kenjaku pun harus mati untuk mengakhiri cooling game. Terus kalau Kenjaku mati, siapa yang akan menggabungkan Tengen dengan penduduk Jepang? Inilah teori dari Abdikos tentang cara Kenjaku menghentikan cooling game tanpa dia harus mati. Teori pertama, bunuh game masternya. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa game master di cooling game. Kogane hanyalah admin dan Kenjaku hanyalah pemicunya. Selain itu, belum ada jaminan membunuh sang game master juga akan menghentikan cooling game, karena bisa saja sang game master adalah permainan cooling game itu sendiri. Yap, kalau game master adalah permainan cooling game itu sendiri, maka mustahil untuk menghentikan cooling game kecuali dengan teori yang kedua. Teori kedua, bunuh semua pemain. Yap, cara paling realistis untuk mengakhiri cooling game adalah dengan membunuh semua pemain cooling game, yang itu berarti termasuk penyihir super kuat seperti Sukuna, Yuta, Hakari, dan Kashimo. Yap, apakah Kenjaku bisa membunuh semua pemain untuk menghentikan cooling game?
Jawaban Abdikos, bisa. Bahkan semua kejadian termasuk peraturan yang ditambahkan di Cooling Game sejauh ini menjadi modal Kenjaku untuk menghentikan Cooling Game. Abdikos tidak tahu bagaimana cara yang akan dilakukan GG Akutami untuk membuat Kenjaku bisa menghentikan Cooling Game karena GG Akutami terlalu jenius dan sangat ahli membuat plot twist. Tapi kalau Abdikos boleh menjadi GG Akutami, maka cara seperti inilah yang akan Abdikos lakukan untuk menghentikan Cooling Game. Pertama-tama Kenjaku harus menambahkan peraturan yang membuat panic killing, yaitu situasi panik di mana player Cooling Game harus segera membunuh atau mereka sendiri yang akan terbunuh. Abdikos tidak tahu peraturan seperti apa itu, tapi kalau peraturan ini berhasil ditambahkan Kenjaku dengan poin miliknya, maka percepatan untuk mengakhiri Cooling Game akan langsung terjadi. Para pemain di Cooling Game akan dengan terpaksa harus membunuh pemain lainnya atau mereka sendiri yang akan terbunuh. Yap, kira-kira peraturan seperti apa yang akan ditambahkan Kenjaku untuk membuat panic killing di Cooling Game? Abdikos sendiri hanya bisa memikirkan satu peraturan yang entah peraturan ini bisa diterima Kogane atau tidak, yaitu peraturan ke-13, para pemain harus bisa mundur dari Cooling Game dalam waktu tertentu atau teknik kutukan mereka akan dicabut dalam kurung mati. Yap, sama seperti nomor peraturannya 13, yaitu angka sial. Peraturan ini akan memberikan kesialan ke semua pemain Cooling Game, yaitu mereka akan berlomba-lomba mendapat 100 poin dengan cepat lalu keluar dari koloni untuk mencari player pengganti yang bisa mereka tumbalkan di Cooling Game agar mereka bisa keluar dari Cooling Game. Dan ya, kalau peraturan ini yang ditambahkan Kenjaku, maka hampir semua peraturan dan kejadian di Cooling Game akan berperan penting. Mulai dari peraturan keharusan masuk koloni tidak akan lagi diabaikan oleh calon pemain. Peraturan pencabutan teknik kutukan akan segera kita lihat efeknya, termasuk 4 peraturan baru yang sudah ditambahkan, yaitu melihat info pemain lain, transfer poin antar pemain, keluar masuk koloni, dan cara mundur dari Cooling Game akan benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain Cooling Game. Yap, dalam keadaan panic killing, player kuat akan mencari info dari Kogane di mana ada player Cooling Game terdekat untuk diancam agar mentransfer poinnya atau langsung dibunuh kalau di koloni terdekat player sudah tidak ada. Dengan peraturan bebas keluar masuk koloni, akan kembali dimanfaatkan pemain kuat untuk berburu poin di koloni lain. Baru setelah poin mereka cukup, mereka akan segera mundur dari Cooling Game. Dengan begitu akan banyak pemain kuat seperti Kasimu Hajime akan mundur dari Cooling Game dengan mengorbankan pemain lemah yang ikut musnah bersama dengan berhentinya Cooling Game. Yap, ini baru dari segi peraturannya. Dari segi kejadian, jika peraturan ke-13 ditambahkan, akan membuat semuanya jadi masuk akal, seperti para tentara, para penyihir lemah yang ditangkap, dan juga para roh kutukan. Mereka akan mengalami panic killing dengan banyaknya jumlah tentara yang menjadi pemain Cooling Game. Maka mereka bisa jadi sarana untuk mengumpulkan poin para penyihir, di mana membunuh mereka akan memberikan 1 poin. Terakhir, Kenjaku dan kendaraan ikan terbangnya akan keliling koloni untuk membunuh sisa-sisa pemain Cooling Game hingga bersih, sehingga Cooling Game akan berhenti dengan sendirinya dengan menyisahkan para pemain kuat yang telah mundur dari Cooling Game. Dari sinilah, setelah Cooling Game dihentikan, Kenjaku akan memanfaatkan energi kutukan yang terkumpul dalam barir koloni untuk menggabungkan sebagian besar penduduk Jepang dengan Master Tengen. Tantangan terbesar Kenjaku untuk menghentikan Cooling Game. Dari sini teman-teman mungkin bisa menebak siapa tantangan terbesar Kenjaku dalam menghentikan Cooling Game. Yap, dialah Yuta Okkotsu. Bahkan Yuta tidak lagi terlihat di koloni Sendai, yang itu artinya Yuta sudah OTW untuk memburu Kenjaku. Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Yuta dan Kenjaku beneran terjadi? Demikian pembahasan detail mengenai cara Kenjaku menghentikan Cooling Game. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.